Assalamualaikum. Eh, saya sekarang di lokasi pertanian, tepatnya di desa kelahiran saya. Dulu lahan ini hutan semua, Bang ya. Ya. Ini hutan semua dulu. Waktu kecil saya sekolah sekitar 7 kilo jalan kaki ya. Iya. Dan kondisi jalannya becek. Karena ini hutan dulu, jadi oleh pemuka termasuk ayah saya itu dirintis menjadi perkampungan. Dan hari ini saya pulang kampung dan alhamdulillah saya melihat ada pertumbuhan ekonomi yang menarik untuk dibagi-bagi kepada halayak ramai, karena kebetulan saya juga konsentrasi di bidang ekonomi ya di kampus dan senang untuk pengembangan ekonomi pedesaan. Penelitian juga banyak kita lakukan di pedesaan tentang perkembangan ekonomi. Saya bersama Ketua RT 9 ya, Desa Sungai Rasau. Ini namanya Parit Suweng. Iya. Parit Suweng, Desa Sungai Rasau, Kecamatan Sungai Pinyu, Kabupaten Pontianak. Ini Bapak yang hari-hari bertani ya. Iya, bertani. Ini Bapak RT 09. Coba diceritakan sedikit tentang ini, Bang, pertanian. Terbentuknya Tani Setia ini merupakan inisiatif masyarakat karena kepedulian suatu, kadang katakanlah itu dari pengurus, kepedulian mereka itu, makalah kita membentuk suatu kelompok pertanian. Kita dalam pembentukan itu merupakan untuk memproduktifkan lahan-lahan yang dulunya masih tidak ada istilahnya kegiatan apapun. Sehingga hutan yang dulu kita buka itu, kita mempunyai inisiatif membuka lahan selebar-lebarnya karena kita punya lahan yang banyak. Oke, kita persingkat. Gambut ini dari kecil saya dulu kan susah memproduksinya. Iya. Yang bagus itu untuk nenas, kemudian pakis ya itu sudah tumbuh sendiri, dan karet. Nah, ini kan sudah jenuh dengan kondisi itu karena percepatan ekonominya sangat melambat. Inisiasi mengelola tanah gambut ini apakah dilatih dulu, Bang? Kebetulan 2017 kemarin saya itu mendapatkan tunjangan sekolah lapang yang diadakan di Kuala Dua, Kabupaten Kuburaya. Di situ saya mendapatkan sebuah ilmu metode cara mengelola gambut. Yang kita kenal itu F1 MBO. F1 MBO. Saya lebih cenderung kepada F1-nya. Karena F1 itu merupakan mengurangi kadar asam yang ada di lahan gambut. Artinya kita ngelola kemarin itu kan kalau kita ngelola tanaman yang berupa sayur mayur itu identik dengan bahan yang lembut. Oke. Ini kan begini, dana desa itu biasanya kan untuk pengembangan ekonomi juga. Ada nggak kira-kira? Dari desa itu kita bentuk yang namanya kemarin 2017 baru launching yang namanya BUMDes. Artinya BUMDes sudah ya? Iya, sudah. Kemarin 2017 baru launching. Kita itu cuman masalahnya ini masyarakat lebih cenderung kepada pemasaran di pasaran karena kebetulan kita ini dekat dengan pasar. Kita jarak dengan pasar itu saya tahu. Jadi sangat mudah sebenarnya untuk menjual. Tinggal edukasi ke masyarakat tentang pertanian ini begitu pentingnya. Berarti dari Pemdes sekarang sudah ada BUMDesnya, ya kan, untuk perekonomian ya. Untuk ADD berapa di Desa Sungai Rasau? Di Sungai Rasau 1,7 itu dibagi 4. Maksudnya dibagi 4? Anggaran yang lain. ADD, AD, khusus ADD di Sungai Rasau ini berapa? 800. Dibagi 4 itu kemana-mana maksudnya? Dari sektor lah, dari sektor sektor semua unsur lah, semua. Tapi unsur di desa Sungai Rasau juga. Ya, jadi Sungai Rasau ada dari infrastruktur, pembangunan, semua itu. Dari pertanian juga kita dapat dari bantuan untuk dari desa. Ya mungkin sudah kami anggap cukup. Jadi saya itu juga meneliti di daerah lain. Kemarin saya sudah survei di desa Tanjung Saleh Kuburaya. Saya meneliti tentang
Meneliti tentang anggaran dana desa, itu peruntukannya kemana saja, dan dengan undang-undang desa ini implementasi untuk era sekarang memang ada perubahan yang sangat signifikan dari sisi jumlah ya. Iya. Tadi saya juga melihat infrastruktur jalan juga sudah mulai lumayan ya. Artinya saya bernostalgia dengan kelahiran saya di sini ini, ada semacam perubahan lah, ada semacam perubahan, ada mimpi bagus. Sekarang tinggal masyarakatnya, abang harus edukasi. Saran saya ini ya, harus disadarkan masyarakat, kan tujuan untuk pembangunan infrastruktur itu adalah mengalirnya ekonomi dari desa ke kota. Nah, sarananya itu sudah walaupun berapa persen yang jelas sudah ada, tinggal masyarakatnya sekarang diedukasi supaya masyarakat itu rajin bertani. Untuk masalah edukasi untuk masyarakat itu tinggal pembelajaran pengertiannya saja. Untuk tahap untuk bertani itu memang kerjaan mereka. Artinya pemanfaatan itu perlu memang edukasi untuk masyarakat. Pemanfaatan itu soal sayur mayur untuk dikelola. Artinya kita sekarang ini mengandalkan hanya untuk pemasaran, dijual di pasaran. Iya, yang nama makanan insya Allah ada ini ya. Yang jelas saya berharap juga desa kelahiran saya ini menjadi lumbung ekonomi, dan masyarakatnya teredukasi. Saya coba perlahan juga memberikan edukasi ke masyarakat betapa pentingnya agribisnis. Agribisnis, saya juga meneliti di Kuburaya tentang agribisnis pondok pesantren, dan alhamdulillah bagus. Dan insya Allah tidak miskin. Insya Allah tidak miskin. Baik, makasih. Salam.